Luis Suarez resmi gabung Sporting. Genoa resmi rekrut Lorenzo Colombo. AS Roma resmi rekrut Wesley Franca. Here we go, Nottingham Forest dapatkan Dan Ndoye. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Transfer Joao Felix Al Nassr kali ini bukan soal skill semata, melainkan soal gaji. Dilaporkan soal kontrak eksklusif dari Marca, gaji Felix melonjak 10 kali lipat usai hijrah ke Liga Saudi. Dari sekitar 8 juta euro per musim di Chelsea, kini naik ke 35 juta euro per musim sesuai kesepakatan 2 tahun bersama Al Nassr. Ini bukan sekedar transfer biasa, angka transfer 30 juta euro plus bonus 20 juta euro membuat semuanya terasa seperti mega proyek ambisius klub yang dipimpin dana besar seperti Public Investment Fund Arab Saudi. Sporting CP baru saja mengumumkan transfer terbaru mereka, yakni mendatangkan striker asal Kolombia Luis Suarez dari UD Almeria. Pemain berusia 27 tahun ini ditebus dengan biaya sekitar 25 juta euro ditambah klausul penjualan kembali 10%. Dalam musim 2024-2025 bersama Almeria, Suarez tampil gemilang dengan mencetak 31 gol dan memberikan 8 assist. Kontraknya berlaku hingga tahun 2030 dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, menandai komitmen besar klub untuk menjadikan Suarez sebagai pemain utama mereka ke depan. Jan Bednarek resmi bergabung dengan klub besar Portugal Porto dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2029. Demikian laporan dari jurnalis sepak bola kawakan Fabrizio Romano. Bek tengah asal Polandia ini telah menyelesaikan tes medisnya dan segera menjadi bagian dari skuad Porto. Transfer ini terjadi usai Southampton, klub sebelumnya yang mengalami degradasi dari Liga Premier Inggris musim lalu, setuju melepas Bednarek dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro. Musim terakhirnya di Southampton, ia tampil 34 kali dan mencetak 2 gol. Paris Saint-Germain semakin dekat mengamankan jasa kiper muda berbakat Lucas Chevalier dari Lille OSC dengan nilai transfer mencapai 40 juta euro. Sumber terpercaya dari Footmer 1 menyebutkan bahwa kedua klub sudah mencapai kesepakatan verbal dan sang pemain pun telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun bersama juara Eropa tersebut. Keputusan ini diambil PSG setelah pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Gianluigi Donnarumma menemui jalan buntu, sehingga klub memacu perburuan sosok baru yang siap mengisi posisi kiper utama. Borussia Dortmund resmi membuka persiapan mereka untuk musim baru pada Senin pagi di pusat latihan Brekel. Namun kabar kurang menyenangkan datang dari kapten tim Emre Can yang absen dari sesi latihan karena cedera otot aduktor yang masih dideritanya. Sang gelandang tengah asal Jerman tersebut akan menjalani perawatan individual dan diharapkan bisa kembali bertahap dalam latihan tim. Selain Emre Can, beberapa pemain penting lain seperti Nico Schlotterbeck dan Julian Duranville juga belum bergabung karena masalah cedera lutut dan bahu. Genoa resmi mendatangkan Lorenzo Colombo dari AC Milan dengan status pinjaman berbayar yang disertai opsi pembelian yang akan berubah menjadi kewajiban jika Genoa berhasil bertahan di Serie A musim depan. Colombo yang baru berusia 23 tahun ini merupakan produk akademi muda Milan dan telah menjalani sejumlah pengalaman pinjaman di klub Serie A lainnya seperti Cremonese, SPIL, Lecce, Monza, dan Empoli. Musim lalu, ia berhasil mencetak 6 gol dalam 37 pertandingan Serie A meskipun tidak mampu menyelamatkan Empoli dari degradasi. Douglas Luiz absen tanpa izin dari tes dan latihan pramusim Juventus. Media seperti Football Italia melaporkan bahwa ex Aston Villa ini tidak hadir di hari pertama camp latihan yang kemudian memicu denda dan statusnya dimasukkan ke daftar jual oleh klub. Namun situasi meredah ketika Luiz tiba di markas Juventus bersama agennya untuk menggelar pertemuan krisis dengan direktur klub. Media One Football menyebut Luiz secara terbuka meminta maaf kepada Dewan, pelatih Igor Tudor, dan para pemain sehingga ia akhirnya diizinkan kembali ke latihan penuh. Roma resmi mendapatkan Davis Vazquez sebagai kiper baru mereka dalam transfer bebas hanya beberapa hari setelah sang pemain mengakhiri kontraknya dengan AC Milan atas kesepakatan bersama. Kabar ini datang di tengah pencarian Roma untuk penjaga gawang cadangan bagi Miles Villar. Davis Vazquez sudah menjalani tes medis di Roma, menandatangani kontrak yang menjadikan dia bagian penting di skuad Giallorossi musim depan. Menariknya, karena Vazquez sebelumnya terdaftar di Milan, ia tidak akan menghitung slot non-Uni Eropa di skuad Roma musim ini, memberikan keuntungan taktis bagi tim.
AS Roma resmi mengumumkan perekrutan penuh Wesley Vinicius Franca 5 dari Flamengo setelah proses negosiasi yang intens selama musim panas ini. Bek kanan berusia 21 tahun tersebut akan mengenakan jersey nomor 43, menjadikannya pemain Brazil ke-46 dalam sejarah klub ibu kota Italia. Nilai transfer yang dilaporkan mencapai 25 juta euro ditambah bonus hingga 5 juta euro, total 30 juta euro, dan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 dengan penghasilan sekitar 2,5 juta euro per musim, menjadikannya investasi besar yang Benfica beli untuk Roma. AS Roma akhirnya mengamankan transfer bek muda berbakat Daniele Giraldi setelah melalui proses negosiasi panjang dengan Hellas Verona. Menurut laporan Filippo Biafora dari Il Tempo, kesepakatan resmi telah tercapai dan Giraldi akan segera bergabung dengan skuad asuhan Gianpiero Gasperini. Transfer ini dilakukan dengan biaya awal sekitar 10 juta euro, ditambah klausul pembagian hasil penjualan kembali pemain ini hingga 50%. Giraldi, pemain berusia 22 tahun yang tampil impresif dengan 29 penampilan di Serie A musim lalu, menandatangani kontrak hingga Juni 2030. Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta menegaskan bahwa minggu ini akan menjadi momen penting untuk menyelesaikan negosiasi terkait transfer winger Atalanta Ademola Lookman. Dalam konferensi, Marotta mengatakan bahwa Nerazzurri tengah mencari pemain yang membawa unsur tak terduga ke tim, dan Lookman adalah kandidat utama meski bukan satu-satunya opsi. Pembicaraan dengan Atalanta sudah berlangsung tapi hasil akhir masih belum pasti. Menariknya, Atalanta sudah menawarkan gaji serupa dengan Inter untuk mempertahankan Lookman, namun sang pemain telah tegas menolak tawaran tersebut. Drama transfer gelandang muda Swiss Ardon Jazhari semakin panas setelah klub Brugge menolak tawaran terakhir dari AC Milan sebesar 33,5 juta euro plus bonus. Menurut laporan dari pakar transfer Sacha Tavolieri, tawaran Milan tersebut masih di bawah nilai yang diinginkan Brugge, yang mematok harga minimal 40 juta euro untuk pemain 22 tahun ini. Walau Jazhari sudah sepakat secara personal dengan Milan dan menjadikan klub Italia itu sebagai prioritas utama, negosiasi belum menemui titik temu, bahkan membuat suasana di Brugge menjadi cukup tegang sebelum kick-off Liga Belgia terbaru. Alex Baena resmi diumumkan akan mengenakan nomor punggung 10 musim ini di Atletico Madrid, menandai babak baru dalam karir sang gelandang serang yang baru berusia 23 tahun. Dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030, Baena datang ke Atletico dengan ambisi besar untuk meraih banyak gelar. Berpengalaman di La Liga bersama Villarreal, Baena terbukti dengan 14 assist yang ia catat sepanjang musim 2023-2024. Kini, di Atletico, ia berharap bisa tampil maksimal dan bekerja sama dengan nama besar seperti Alvarez dan Griezmann. Barcelona dikabarkan telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun kepada Frenkie de Jong, sehingga secara resmi sang gelandang diproyeksikan tetap membela Blaugrana hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan jika performa memenuhi syarat. Tawaran ini dilaporkan tetap mempertahankan gaji pokoknya sekitar 18-19 juta euro per tahun. Namun klub peminat menghapus tunggakan gaji akibat pandemi COVID-19 dan menggantikannya dengan skema bonus berbasis penampilan, gelar, dan tonggak pencapaian pribadi. Hansi Flick, pelatih FC Barcelona, dikabarkan sudah menyatakan bahwa Hector Ford kemungkinan besar akan di Liga musim panas ini, terutama di tengah minat dari klub Premier League. Laporan dari Football Espana menyebut kalau Flick tidak terlalu yakin dengan performa bek kanan muda asal La Masia itu dan telah menyetujui opsi penjualan klub jika tawaran masuk. Kontribusinya menurun drastis di era Flick, total hanya tampil 13 kali musim ini. Jadi, masa depan Ford bakal ditentukan dalam beberapa pekan ke depan. Apakah ia dilepas, dikirim pinjaman, atau tetap jadi cadangan di Camp Nou? Barcelona baru saja mengumumkan pengembalian uang kepada para penggemar yang sudah membayar akses untuk menonton Liga pramusim melawan Vissel Kobe, tapi gagal menyaksikan siaran karena gangguan teknis besar. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pertandingan yang bisa diakses lewat aplikasi klub, situs resmi, dan YouTube Premium itu terganggu setengah jalan akibat serangan siber yang memicu protokol keamanan dan membuat banyak penonton berbayar tidak bisa nonton. Lewat upaya cepat, Barcelona membuka siaran babak kedua secara gratis via YouTube supaya semua bisa menikmati kelanjutan pertandingannya. Raul Asensio kini resmi terdaftar sebagai pemain tim utama Real Madrid untuk musim ini, menandai kepercayaan besar dari pelatih Xabi Alonso setelah sebelumnya mengenakan nomor punggung 35 di tim Castilla. Bek muda ini kini dipastikan masuk dalam skuad senior yang akan bertarung di La Liga dan kompetisi lainnya. Meski musim lalu tampil sebanyak 47 kali, performanya di Piala Dunia klub FIFA sempat jadi sorotan karena beberapa kesalahan krusial yang dibuatnya. Namun klub tetap percaya pada potensi Asensio untuk bangkit.
Newcastle United semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan kiper Southampton, Aaron Ramsdale. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ramsdale yang berusia 27 tahun sudah menyatakan setuju untuk bergabung dengan The Magpies dan tawaran resmi pun telah dilayangkan ke Southampton. Transfer yang diproyeksikan sebagai pinjaman awal dengan opsi pembelian ini juga akan memberikan keuntungan finansial bagi Arsenal, mengingat ada klausul bagi hasil dari kepindahan Ramsdale senilai 25 juta pound sterling ke Southampton musim lalu. Kedatangan Granit Xhaka ke Inggris kini tinggal selangkah lagi setelah transfernya ke Sunderland. Dikonfirmasi jurnalis Fabrizio Romano menyatakan secara singkat namun tegas, "Here we go, Granit Xhaka ke Sunderland." Sudah mencapai kesepakatan antara semua pihak dengan nilai transfer mencapai 20 juta euro, kontrak 3 tahun hingga musim panas 2027, dan kini tinggal menunggu jadwal medis dan seremonial pengumuman resmi. Sang gelandang veteran 32 tahun diperkirakan tiba sesegera mungkin untuk melengkapi formalitas termasuk pemeriksaan kesehatan pada 29 Juli 2025. Nottingham Forest berhasil mengamankan tanda tangan winger Bologna dan Ndoye dalam kesepakatan sekitar 40 juta euro plus bonus setelah persaingan ketat dengan juara Serie A Napoli. Menurut Fabrizio Romano, Forest telah mencapai kesepakatan verbal dengan Bologna dan sang pemain, dan Ndoye diperkirakan akan terbang ke Inggris dalam 24 jam mendatang untuk menjalani tes medis. Langkah ini pun menjadi bukti ambisi Forest untuk menggantikan peran Anthony Elanga dan Ramon Sosa, serta sinyal kuat bahwa klub tersebut siap bersaing di level tertinggi musim depan. Dalam laporan terbaru, menurut The Athletic, transfer William Saliba ke Real Madrid disebut semuanya hampir mati, karena bek tangguh Arsenal itu kini tengah mendekati kontrak baru dengan gaji mencapai 300.000 euro per minggu. Usia Saliba yang baru 24 tahun, kontraknya kini akan diperpanjang hingga 2030 dan posisinya semakin kokoh di lini belakang Arsenal. Upaya Madrid untuk memboyongnya pun perlahan pupus. Sporting Direktur Arsenal, Andrea Berta, disebut sedang menjalankan rencana anti Madrid untuk memastikan Saliba tetap bertahan dan menjadi bagian jangka panjang tim utama. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan melawan Newcastle yang berlangsung di Singapura. Namun kemenangan ini dibayang-bayang kabar kurang menyenangkan terkait cedera Riccardo Calafiori. Bek tengah asal Italia ini harus ditarik keluar pada menit ke-49 setelah merasakan ketidaknyamanan saat bertanding. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menyatakan kepada situs resmi klub bahwa Calafiori mengaku merasakan sedikit gangguan dan pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Fabrizio Romano yang dengan tegas menyangkal rumor yang menghubungkan striker Arsenal Gabriel Jesus dengan klub Brazil Flamengo. Dalam pernyataannya, Romano menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan apapun antara Flamengo dan Arsenal terkait Gabriel Jesus. Fakta terkini menunjukkan Jesus masih fokus menjalani masa pemulihan cedera dari musim lalu, dan kedatangan Victor Gyökeres memperketat persaingan di lini depan The Gunners. Hal ini menegaskan bahwa rumor transfer Gabriel Jesus ke Flamengo hanya sebatas spekulasi tanpa dasar pembicaraan resmi. Los Angeles FC tengah semakin dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan kapten Tottenham, Son Heung-min, ke Major League Soccer musim ini. Laporan terbaru dari Give Me Sport menyebut bahwa negosiasi sedang memasuki fase krusial, dengan Spurs diyakini siap menerima tawaran antara 15 juta pound sterling hingga 20 juta pound sterling jika Son benar-benar ingin merapat ke LAFC. Klub asal Los Angeles berencana menjadikannya sebagai designated player, memberikan gaji besar dan status kehormatan yang istimewa di skuad mereka. Alexis Mac Allister akhirnya kembali bergabung dengan latihan penuh Liverpool di Hong Kong, menandai kabar positif bagi The Reds di tengah tur pramusim mereka di Asia. Gelandang asal Argentina ini sempat absen beberapa laga pramusim dan pertandingan akhir musim 2024-2025 karena cedera, sehingga banyak penggemar was-was soal kebugarannya. Namun laporan terbaru dari situs resmi Liverpool menyebutkan bahwa Mac Allister kini sudah pulih total dan siap memperkuat lini tengah The Reds. Kehadiran Mac Allister dalam skuad tur pramusim menunjukkan bahwa ia sudah siap untuk kembali beraksi. Galatasaray dikabarkan terus mengejar sang penjaga gawang andalan Manchester City, Ederson, yang berpotensi bergabung dan menandatangani kontrak hingga 2028. Berita ini datang dari transfer Nicolas Kira yang menyatakan bahwa Ederson, pemain berusia 31 tahun asal Brazil, telah mengonfirmasi niatnya untuk bergabung dengan klub Turki tersebut. Galatasaray saat ini tengah berupaya mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Walaupun klub Inggris itu masih belum memutuskan apakah akan melepas pemainnya tersebut, Ederson sendiri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 30 Juni 2026.
Chelsea menegaskan tidak ada rencana untuk melepas Marco Kurela ke klub Al Nassr, meskipun rumor panas beredar soal tawaran besar dari Liga Arab Saudi. Jurnalis Bobby Vincent bahkan menyebut di akun X-nya bahwa peluang Cucurella meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas ini benar-benar 0%. Situs resmi Sportview melaporkan bahwa meski ada kabar dari Visages mengenai rencana Al Nassr yang didorong permintaan pribadi Cristiano Ronaldo untuk mengajukan tawaran hingga 70 juta euro, Chelsea tetap kukuh mempertahankan bek kiri andalannya ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.